Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa contoh kehidupan sebuah negara atau kekaisaran atau kekhilafahan. Yang satu, kekaisaran yang dimulakan dari abad sebelum Masehi, yakni sebelum lahir Nabi Isa, yakni zaman kuno. Ketika itu ada kekaisaran yang sangat legendaris dan fenomenal, yang efek daripada keberadaannya hari ini dirasakan oleh penghuni dunia sampai dengan abad ini, abad 21 ini. Saudara-saudara, itu adalah kekaisaran Romawi kuno 753 sebelum Masehi. Sudah berdiri sampai dengan 476 Masehi. Kekaisaran ini kekaisaran besar, bahkan boleh dikatakan terbesar di dunia ketika itu, dan berumur panjang. Namun ada batas, hampir 1250 tahun umur daripada kekaisaran Romawi kuno ini. Mengapa dianggap besar? Dianggap besar karena kekaisaran ini berada di 3 benua. Ada di benua Eropa, ada kekuasaannya di benua Afrika, dan ada di benua Asia. Katakanlah di benua Eropa, kalau kita melihat negara-negara yang tadinya masuk Romawi di abad modern ini, ada yang namanya Italia. Kemudian ada Spanyol, ada Portugis, ada Prancis, ada Inggris, ada Belgia, ada Belanda, ada Jerman bagian barat, ada Swiss, ada Austria, ada Yunani, ada Kroasia, ada Slovenia, ada Rumania, Bulgaria, dan Bosnia. Zaman itu negara-negara ini belum ada. Adanya adalah Romawi kuno. Kemudian setelah jatuh berubah menjadi negara yang disebutkan tadi. Sekarang Asia melingkupi Asia Barat. Ada Turki bagian barat, ada Syria, ada Lebanon, ada Palestina atau Israel, ada Yordania. Kemudian benua Afrika bagian utara meliputi Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, dan Maroko. Saudara-saudara, begitu luasnya
dan begitu meliputinya, yakni Eropa, Asia, dan Afrika, yang kalau diukur jumlah daripada luasan kekuasaan Romawi kuno itu mencapai 5 juta kilometer persegi. Sungguh sangat luas. Mengapa Romawi kuno dinyatakan kekaisaran terbesar? Padahal ada kekaisaran Cina yang sampai hari ini tidak terputus, masih ada. Cina hanya berada di satu benua, tapi Romawi ada di 3 benua. Sebesar apapun kekaisaran dan peradaban Cina, belum bisa dikatakan terbesar karena liputannya hanya satu daratan China. Kemudian mari kita masuk kepada bahasa apa yang digunakan. Kita sering, khususnya orang-orang hukum, selalu menggunakan istilah-istilah dengan bahasa Latin. Maka Romawi kuno menggunakan bahasa Latin. Namun dalam bahasa Latin yang digunakan oleh Romawi kuno ini ada kastanya. Satu, bahasa Latin klasik digunakan oleh kaum elit. Kalau rakyat jelata tidak menggunakan bahasa itu. Kemudian untuk rakyat semuanya, rakyat umum, orang awam, itu menggunakan bahasa Latin umum. Biasanya disebut Vulgata. Bahasa Latin Vulgata. Itu yang digunakan harian oleh rakyat yang kemudian berkembang menjadi bahasa-bahasa Romawi seperti bahasa Itali, perkembangan daripada bahasa Latin umum atau bahasa Latin Vulgata. Bahasa Itali, bahasa Spanyol, bahasa Prancis, bahasa Portugis, dan Rumania. Saudara-saudara, masa yang tidak singkat, 1250 tahun, 1 milenium seperempat, kekaisaran Romawi selama itu mempunyai satu keistimewaan yang dapat kita himpun. Ada beberapa keistimewaan. Di Romawi, sistem hukum dan pemerintahan, hukum terorganisir dengan baik dan pemerintahannya efisien. Kemudian infrastruktur, jaringan jalan yang digunakan sangat luas, yang memungkinkan untuk berkomunikasi secara leluasa. Apalagi militer sangat kuat. Tentara Romawi terkenal dengan kedisiplinan dan strategi, sehingga mampu mempertahankan wilayah yang luas seperti itu. Kemudian diplomasi dan integrasi budaya. Romawi kuno berhasil mengintegrasikan berbagai budaya di wilayah kekuasaannya, menciptakan persatuan. Kemudian ekonomi stabil. Wilayah Romawi kaya sumber daya alam, memiliki sistem perdagangan yang terus berkembang, yang dapat mendukung kemakmuran. Kemudian ancaman eksternal. Dalam menghadapi ancaman kekuatan luar,
Romawi terus berinovasi dan memperkuat persatuan internal. Saudara-saudara, beberapa keistimewaan ini kita belum mendapatkan keistimewaan pendidikan di dalam itu. Romawi tidak kita temukan keistimewaan dalam pendidikan. Apa yang dimaksud oleh khotib tentang keistimewaan pendidikan? Di Romawi banyak orang pintar. Ini menandakan bahwa orang pintar itu orang elit. Pendidikan yang dilaksanakan di Romawi kuno terfokus hanya untuk orang-orang elit, orang-orang yang berkemampuan, orang-orang yang mempunyai kasta, yang menggunakan bahasa Latin kuno tadi atau Latin klasik. Selainnya tidak mendapatkan pendidikan yang sempurna. Sangat mungkin begitu hebatnya faktor kemajuan Romawi kuno, namun ada satu yang tertinggal. Ada orang yang cerdik pandai, sampai sekarang dijadikan rujukan di bidang hukum dan lain-lain. Namun inklusivitas pendidikan tidak ditemukan di Romawi. Yang terdidik hanya puncak. Kalau segitiga itu puncaknya saja. Dasarnya, rakyat jelatanya, rakyat umumnya hampir tidak mendapatkan pendidikan. Itulah keruntuhan, penyebab utama. Bukan karena ekonomi dan lain-lain yang disebutkan tadi, sehingga penyakit sosial terjadi yang dinamakan korupsi merajalela. Jadi hancurnya bukan karena korupsi saja, terciptanya itu karena tidak terjadi kesetaraan pendidikan. Romawi mampu bertahan karena kekuatan yang 6 tadi, namun ada satu prinsip, yakni pendidikan yang merata tidak terdapat di Romawi kuno, kemudian hancur, kemudian selesai, tidak ada bekas, menjadi negara-negara yang berdiri sendiri-sendiri. Kita tengok Eropa yang disebutkan tadi menjadi negara baru. Kita tengok Mesir, negara baru, Afrika Utara. Kemudian Asia Barat menjadi negara baru. Saudara-saudara, ini satu contoh abad kuno sampai abad awal daripada penutup abad kebangkitan, yakni 400 sampai 500 tahun setelah Nabi Isa lahir. Kemudian ada satu contoh lagi. Contoh yang tadi dalam awal kita katakan Kekaisaran Ottoman yang terkenal dengan Khilafah Utsmaniyah, berdiri di penghujung abad pertengahan, yakni sekitar 1299, dan selesai kewujudannya, keberadaannya di awal abad modern 1923 Masehi. Kekuatan Romawi kuno 1250 tahun kurang lebih, dan kekaisaran atau Khilafah Utsmaniyah mencapai 600 tahun. Apa yang terjadi di dalamnya? Kalau secara geografis luasannya sama dengan Romawi kuno,
5 juta kilometer persegi. Kemudian kawasan yang dikuasai oleh Khilafah Utsmaniyah juga hampir sama. 3 benua. Benua Afrika, benua Eropa, benua Asia, yang tadinya hampir sama dengan bekas Romawi kuno. Hanya bedanya, kalau di Eropa meliputi Yunani, Bulgaria, Serbia, Bosnia, Hongaria, dan daerah-daerah di Lautan Hitam, Laut Hitam, dan Laut Aegea. Di Asia meliputi Anatolia, yang sekarang dalam zaman modern ini Turki modern. Kemudian wilayah Timur Tengah atau wilayah Afrika sama dengan zaman Romawi kuno, yakni Mesir, Libya, Tunisia, Aljazair, Sudan sebagian. Kemudian Asia, masuk Turki modern hari ini, termasuk Syria, Irak, Palestina, dan sebagian Arab Saudi. Saudara-saudara, kemajuan yang terjadi sangat mirip dengan Yunani, Romawi kuno. Bahasa juga sangat tercipta bahasa yang campuran. Ada Arab, ada Turki. Tidak mampu menyatukan bahasa untuk membangun persatuan. Kemudian kekuatan yang dimiliki hampir sama dengan kekuatan yang dimiliki oleh Romawi kuno. Lagi-lagi faktor pendidikan yang belum kita dapatkan di zaman Khilafah Utsmaniyah. Ini bukan berarti bahwa zaman itu tidak ada kemajuan pendidikan. Namun yang terjadi adalah lagi-lagi tidak terdapat kesetaraan. Kondisinya jomplang antara yang berkesempatan dengan yang tidak memiliki kesempatan. Itu lebih besar yang tidak memiliki kesempatan berpendidikan. Lagi-lagi jomplang. Kekuatan militer tangguh, kekuatan ekonomi tangguh, kekuatan politik tangguh. Penyakit yang terjadi sama dengan Yunani kuno, Eropa yang dulu, yakni korupsi. Korupsi dalam kehidupan akibat kurang meratanya pendidikan. Satu kekaisaran yang umurnya 1/4 milenium dan satu kekaisaran atau khilafah yang umurnya 6 abad runtuh, jatuh, sirna, tinggal catatan-catatan sejarah. Ada yang mengagung-agungkan dan ada yang menginginkan untuk menghilangkan semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Merdeka. Merdeka. Merdeka.